Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadian Adi Salamat Siregar, SHMH, dosen program studi hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah Hukum Acara Perdata, dengan bobot 4 SKS, mata kuliah wajib fakultas yang terdapat pada semester genap semester 4. Perkuliahan ini dilaksanakan 16 kali, yang meliputi 14 kali pertemuan tatap muka dan ujian tengah semester pada minggu ke-8 serta ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, CPL 1, yaitu bertanggung jawab dan berintegritas atas pekerjaan di bidang hukum secara mandiri dan amanah. Yang kedua, CPL 6, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, program, prosedur, dan teknik beracara di pengadilan. Yang ketiga, CPL 8, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang hukum. Yang keempat, CPL 12, mampu dalam berargumentasi atau nalar dalam bidang hukum untuk menerapkan dan menemukan hukum serta memecahkan permasalahan hukum. Kemudian, dari CPL yang ada diturunkan pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang memenuhi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. CPMK 1, mahasiswa mampu bekerja secara mandiri maupun bekerja sama dalam tim dengan pembagian tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan atau mengidentifikasi pada suatu kasus. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai pengertian ruang lingkup, sumber hukum, asas-asas, dan sifat hukum acara perdata, serta susunan badan peradilan di Indonesia. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses beracara dalam perkara perdata yang meliputi cara mengajukan gugatan, proses pemeriksaan di pengadilan, pembuktian, putusan, upaya hukum. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami dan menyusun draft dokumen persidangan meliputi surat kuasa, gugatan, permohonan, replik, dan duplik. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Hukum Acara Perdata ini adalah mata kuliah ini menjelaskan kepada mahasiswa mengenai pengertian, sumber hukum, asas-asas, susunan badan peradilan di Indonesia, sifat dan ruang lingkup hukum acara perdata. Para pihak dalam hukum acara perdata, perwakilan atau kuasa hukum, surat gugatan, kompetensi, tata urutan beracara di pengadilan, pendaftaran gugatan, pemanggilan, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan putusan, serta upaya hukum, eksekusi, dan sita. Materi pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Perdata adalah pengertian, sumber hukum, asas-asas, susunan badan peradilan di Indonesia, sifat dan ruang lingkup hukum acara perdata. Para pihak dalam hukum acara perdata, perwakilan atau kuasa hukum, surat gugatan, kompetensi absolut dan kompetensi relatif, sita, tata urutan beracara di pengadilan, upaya hukum, dan eksekusi. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang saya lakukan dalam satu semester, di awal pertemuan saya melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen, mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri diskusi apapun itu bentuknya terkait perkuliahan. Dalam diskusi saya biasanya memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih fokus, lebih giat, dan lebih serius. Selanjutnya saya akan membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait dengan proses perkuliahan. Dalam kegiatan pembelajaran saya menggunakan metode
DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, saya akan menyampaikan materi dengan menggunakan slide PowerPoint dan juga video pembelajaran. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, putusan pengadilan, dan kumpulan undang-undang hukum acara. Kemudian pada tahap interaction, saya memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi mengenai materi yang dipelajari. Yang terakhir, tahap assessment. Saya memberikan kuis, tugas mandiri, dan juga tugas struktur pada mahasiswa berupa soal dan permasalahan, materi gugatan, persidangan, putusan, dan upaya hukum. Adapun tujuan saya menggunakan metode ini yaitu untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih lengkap dan efektif bagi mahasiswa. Selain itu, saya menggunakan metode pembelajaran case-based learning dengan memberikan contoh kasus yang dapat dikerjakan secara mandiri atau secara kolaborasi dengan mahasiswa lain, yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini. Kehadiran 5%, tugas belajar terbimbing 5%, kuis 5%, ujian tengah semester 10%, serta ujian akhir semester sebanyak 15%. Selanjutnya tugas mandiri 30% dan tugas struktur 30%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran saya lakukan pada mata kuliah hukum acara perdata. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian mahasiswa, harapan saya kondisinya dalam keadaan sehat. Sehat ya semua ya? Mengapa kita harus sehat? Itu berpengaruh pada kelancaran proses belajar mengajar kita pada hari ini. Itu menjadi penting kita semua sama-sama sehat. Pada hari ini materi kita adalah mengenai jawaban tergugat. Ya. Hari ini kita jawaban tergugat. Setelah sebelumnya kita bicara soal gugatan. Ya. Maka pada hari ini kita akan diskusi belajar soal jawaban tergugat. Perlu saya sampaikan bahwa jawaban tergugat ini adalah jawaban yang diberikan oleh pihak yang digugat, dalam hal ini tergugat, dan kemudian direspon umpan balik dari gugatan yang dilayangkan. Jawaban tergugat sendiri terdiri dari tiga struktur ya. Yang pertama ada jawaban. Jawaban ini maksudnya adalah jawaban untuk menanggapi dalil-dalil gugatan pada materi, pada pokok perkaranya. Ya. Yang tentu di dalamnya ada dua, mengakui atau kemudian memperbaiki, menyangkal ya, menyangkal dalam kaitan menyangkal, memperbaiki ya. Yang kedua adalah ada eksepsi. Ada eksepsi. Yang ketiga nanti ada rekonvensi dalam struktur jawaban yang disampaikan oleh penggugat itu. Kita mulai dari jawaban secara umum, artinya jawaban yang diberikan oleh tergugat atas dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat itu. Jawaban ini sesungguhnya kalau secara garis besar ada dua. Mengakui ini adalah bahwa dalil-dalil yang disampaikan penggugat itu ya diakui. Diakuinya bisa secara tegas, bahwa mengakui misalnya dalam perkara lawan prestasi, misalnya mengakui memang benar ada perjanjian. Atau yang kedua membantah ini bahwa memang misalnya bahwa nggak benar ada perjanjian secara kolektif misalnya, tapi misalnya adalah pada konteks apakah dia misalnya kerjasama gitu ya, atau penambahan modal atau sharing modal misalnya, atau misalnya bahwa perjanjiannya, kemudian perjanjiannya misalnya salah jangka waktu atau salah isi, itu yang kemudian diperbaiki. Jadi ada mengakui.
ada kemudian membantah. Mengakui sendiri ini ada mengakui secara langsung dan ada mengakui secara tidak langsung di dalam jawaban, ya, dalam jawaban ya. Kemudian mengakui secara tidak langsung ini dua bentuknya, bahwa ada perbuatan yang kemudian tidak diakui, tapi sesungguhnya perbuatan pendahuluannya diakui. Ini dibilangkan mengakui secara tidak langsung. Atau misalnya jawabannya tidak terhadap dalil-dalil yang disampaikan penggugat, tidak dijawabnya, itu hasilnya mengakui. Diam itu sama dengan mengakui dalam konteks hukum acara perdata. Kita masuk pada yang kemudian krusial, yaitu eksepsi. Eksepsi ini secara pengertian adalah tangkisan atau bantahan, artinya dalam posisi menyerang ya. Kalau aku membantah secara mayoritas atau keseluruhan dari dalil yang disampaikan oleh penggugat. Apa itu? Eksepsi ini sendiri terbagi atas tiga. Yang pertama adalah eksepsi prosesual. Yang kedua adalah eksepsi prosesual di luar kompetensi absolut dan relatif. Ya kan? Yang ketiga adalah eksepsi terhadap material gugatan itu sendiri. Ya. Kita mulai dari eksepsi prosesual. Eksepsi prosesual ini adalah bicara soal kompetensi absolut dan relatif. Artinya apa? Bahwa tergugat membantah bahwa seharusnya perkara ini digugat bukan di pengadilan negeri, tapi di pengadilan agama atau pengadilan administrasi negara. Setidaknya menyatakan bahwa ini bukan perbuatan perdata, tapi perbuatan administrasi negara. Maka seharusnya tidak digugat di pengadilan negeri, tapi di pengadilan tata usaha negara. Itu eksepsi kompetensi absolut contohnya, dan kita sudah kaji pada pembahasan sebelumnya mengenai kewenangan mengadili dari sebuah pengadilan. Yang kedua adalah kompetensi relatif. Kompetensi relatif ini adalah bicara soal, kalau kompetensi absolut bicara peradilan mana, yang tentu kalau bicara peradilan hanya 4: peradilan negeri atau peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Sementara kalau bicara soal eksepsi kompetensi relatif, berapa kabupaten kota yang ada di Indonesia secara mayoritas, itulah kita bicaranya. Contohnya, harusnya gugatan ini tidak diajukan di pengadilan negeri Medan, tapi diajukan di pengadilan negeri Lubuk Pakam. Basis argumentasinya tentu kita sudah pelajari sebelumnya mengenai aktor sekuitor formre, pemilihan domisili gugatan. Apakah dia karena alasan perjanjian, apakah kemudian dia alasan objek sengketa, atau kemudian alasan tidak diketahui domisili yang lain misalnya. Terkadang ini kompetensi absolut dan relatif ini atau eksepsi prosesual ini, maka dia nanti setelah agenda jawaban atau setidaknya nanti kita akan kaji soal replik dan duplik ya. Setelah jawab-menjawab, maka dia nanti diberikan putusan selah. Untuk yang kedua, eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi absolut dan relatif. Ini bicara soal konstruksi dari gugatan, syarat formil gugatan, di mana itu yang pertama adalah eksepsi terhadap surat kuasa khusus yang tidak sah. Surat kuasa khusus yang tidak sah ini apa? Surat kuasa khusus yang tidak sah ini misalnya adalah bahwa surat kuasa yang diajukan dalam gugatan itu mestinya bukan surat kuasa menggugat. Bisa saja surat kuasa ini adalah bersifat umum, atau misalnya adalah dalam khususnya itu kalimat khusus di surat kuasa itu adalah misalnya untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat. Dalam konteks ini, kalau di surat kuasa itu berarti nama ya, permasalahan antara tuan A dengan tuan B. Kemudian itu yang digunakan untuk menggugat, maka dianggap surat kuasanya tidak sah karena itu bukan surat kuasa menggugat. Inilah eksepsi yang dilakukan oleh tergugat. Yang kedua, error in persona. Error in persona ini adalah salah
yang harusnya yang digugat si B, tapi yang digugat si A atau tergugat pada saat ini. Salah orang, mestinya bukan saya yang digugat, tapi mestinya orang lain. Maka ini bisa juga dieksekusi. Yang ketiga adalah nebis in idem. Nebis in idem ini adalah bahwa perkara ini sudah pernah diajukan pada perkara sebelumnya, ya, pada perkara sebelumnya, dan sudah diputus mungkin, ya. Maka dia nebis in idem. Artinya perkara ini sudah pernah diputus dan dinyatakan bahwa para pihak waktu itu kedudukannya ada yang kalah dan ada yang menang. Selanjutnya adalah obscure libel. Eksepsi obscure libel ini adalah bicara soal bahwa gugatannya nggak jelas, mintanya apa, nuntutnya apa, dalilnya apa. Ya, kalau kita bicara kemarin struktur gugatan, tidak nyambung antara petitum dan posita. Tidak nyambung itu dalil-dalil gugatannya dengan tuntutannya, maka itu adalah obscure libel. Selanjutnya adalah eksepsi hukum material. Eksepsi hukum material ini tentu bicara soal dua hal, yaitu yang pertama eksepsi dilatoir. Eksepsi dilatoir ini adalah eksepsi yang dinyatakan akibat misalnya prematur gugatannya. Dalam gugatan wan prestasi bahwa mestinya perjanjiannya belum selesai. Kan contohnya perjanjian itu misalnya pinjam meminjam, ada tahapan-tahapan yang kemudian dicantumkan di dalam. Misalnya tahap satunya oke, nggak bayar, tergugat. Tahap 2 mohon maaf. Tahap 1 bayar, tahap 2 bayar, dalam 4 kali tahap, misalnya tahap ketiga nggak bayar dia. Mestinya diselesaikan dulu tahap keempatnya, baru bisa digugat. Tapi nggak mungkin digugat masih tahap 3, tahap 4-nya belum jatuh tempo, tapi digugat. Itulah yang disebut dengan prematur itu. Yang selanjutnya adalah eksepsi peremptoire. Eksepsi yang menyatakan akibat daluarsanya menjadi objek gugatan. Dalam pergaulan sehari-hari sering kan misalnya pinjaman atau utang piutang misalnya, dia mengutang pada lebih dari satu pihak, ya kan, lebih dari satu pihak. Misalnya dia mengutang ke A, gitu ya, mengutang juga ke B secara bersama-sama. Barangkali karena si A ini butuh uang secara cepat, maka dialihkannya piutangnya kepada si B. Jadi yang tergugat ini misalnya misalnya, atau yang menggugat ini, karena tadi yang menggugat yang menuntut dia adalah penggugat ini, mestinya menagihnya misalnya ke si B misalnya kan. Tapi karena sudah dihapuskan oleh si A tadi ya, sudah dihapuskan oleh si A ini bahwa utang saya serahkan kepada si B. Tiba-tiba si A yang menggugat lagi ya, menggugat lagi misalnya bahwa itu sudah daluarsa, sudah dihapuskan kewajibannya, gitu ya. Cara pengajuannya tentu bersama-sama dengan jawaban yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa jawabannya adalah bersama-sama antara jawaban dan eksepsi. Kemudian terhadap tadi eksepsi ini, putusannya berbentuk putusan selah sebagaimana tadi disampaikan. Terhadap eksepsi kompetensi juga dapat diputus dalam putusan akhir. Akhirnya nanti dalam pembuktian baru diputus di putusan akhir, ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita masuk pada rekonvensi, ada yang ingin ditanyakan? Nah, silakan, karena tadi duluan ladies first ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazoli ya. Tadi Bapak bilang kan di jenis-jenis eksepsi itu ada 3, tapi saya mau tanyakan 2 jenis saja, yaitu eksepsi prosesual dengan eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Nah, di antara kedua ini apakah terdapat perbedaan cara penanganannya, Pak? Oke ya. Nah, terus perihal putusan selanya itu apakah sama juga cara prosedurnya? Makasih sudah ya. Bahwa pertanyaan antara prosesual yang kompetensi
dan di luar kompetensi. Tentu pertimbangannya kan sama ya, alasannya juga sama. Walaupun ini sama-sama masuk dalam syarat pengajuan gugatan, syarat formil gugatan ya, syarat formil gugatan. Terhadap eksepsi proses wil kompetensi dan kompetensi absolut dan relatif, biasanya dia memang keseringannya diputuskan pada putusan selah. Putusan selah, karena apalagi misalnya soal kompetensi absolut ya, maka dia akan jelas dalam kaitan prinsip atau asas hukum acara perdata, peradilan yang tepat, sederhana dan berbiaya ringan, supaya tidak berlarut-larut, toh juga nanti gugatannya mungkin ditolak akibat kompetensinya tidak sesuai, maka diputuskan di putusan selah. Tapi terkadang eksepsi precious will di luar kompetensi absolut dan relatif, biasanya itu di putusan akhir, karena itu bicara soal bicara soal tadi gugatannya jelas atau tidak, gitu ya. Para pihaknya bisa jadi kurang atau salah orang, gitu ya. Atau misalnya soal ketidakjelasan itu, ketidakjelasan gugatan dalam kaitan obscur libel. Obscur libel ini kan ada upaya perbaikan gugatan misalnya yang akan bisa diperbaiki dalam replik atau duplik misalnya kan, maka dia biasanya diputus bersamaan dengan putusan akhir, ya. Yang kedua tadi apa? Tadi putusan akhir ya, putusan salah atau putusan hasil. Ya, ini itu ya. Jadi biasanya kalau kompetensi absolut dan relatif itu biasanya akan diputus di putusan selah, karena untuk memenuhi prinsip atau asas hukum acara perdata, peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Oke? Ada lagi? Ya, Pak. Ya. Nama saya Raffi Lasana Raha. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Jadi Pak bertanya, bagaimana konsekuensi hukum apabila eksepsi yang diajukan oleh tergugat itu Pak diterima oleh pengadilan? Bagaimana konsekuensi hukumnya Pak? Terima kasih ya. Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat, apabila eksepsinya diterima, maka putusannya nanti mayoritas adalah putusannya gugatan tidak diterima. Walaupun ini sebenarnya nanti materinya secara jelas kita sampaikan pada ahli keputusan, tapi gugatan tidak dapat diterima ini adalah gugatan yang kemudian kalau kita sering menyebutnya adalah kembali ke nol. Kembali ke nol gugatannya. Kembali ke nol gugatannya ini bagaimana? Ya artinya dapat diajukan lagi gugatan, ya. Dapat diajukan lagi gugatan. Jadi gugatannya kembali ke awal. Jadi dia tidak termasuk dalam kategori nevis in idem, kecuali putusannya dikabulkan atau putusannya ditolak. Gugatannya dikabulkan atau gugatannya ditolak dalam putusan, maka itu termasuk kategori nevis in idem. Ya, oke, bisa dipahami ya? Ada lagi yang mau kita diskusikan? Kita masuk pada rekompensi. Rekompensi ini adalah struktur jawaban yang kemudian di dalamnya ada rekompensi. Rekompensi ini adalah gugat balik. Kalau dalam bahasa umumnya adalah gugat balik. Tapi secara definisi tentu itu diatur di pasal 132A ayat 1 HIM. Tapi secara sederhana kita memahaminya adalah gugat balik. Gugat balik ini apa? Bahwa tergugat melakukan upaya meminta ganti rugi atau menuntut haknya, kepentingannya kepada penggugat. Maka dia disebut gugat balik. Tapi gugatannya bukan diajukan ke pengadilan lagi seperti awal. Dia bersamaan dengan jawaban itu. Namanya rekompensi. Ya kan, namanya rekompensi. Rekompensi ini tentu adalah hal yang tidak termuat dalam gugatan, kemudian dimasukkan menjadi gugat balik ya, untuk memperjuangkan hak tergugat. Contohnya dalam perkara perceraian misalnya.
dalam gugatan perceraian. Gugatan perceraian penggugat hanya meminta agar dikabulkan tuntutan cerainya kepada pengadilan negeri. Tapi kemudian datang tergugat, dia misalnya memohonkan hak asuhan, memohonkan harta monogini, maka itu bisa dimasukkan menjadi gugat balik. Ya kan? Padahal tadi penggugat hanya meminta supaya cerai saja. Tapi misalnya tergugat karena mungkin hubungannya sudah tidak baik, maka dia meminta soal hak asuhan dan harta monogini. Itu dimohonkan. Dan itu perlu dipahami biar agak sederhana bahwa yang semula penggugat menjadi tergugat di dalam jawaban itu, dalam jawaban yang isinya rekompensi itu, yaitu tergugat, tapi nanti di belakangnya supaya tidak salah, ya kan, supaya tidak salah, penggugat itu yang menjadi tergugat tadi itu ada di belakangnya ditulis dalam rekompensi, dan biasanya dalam prakteknya disingkat dengan DR. Jadi dia di awal ditulis penggugat semula menjadi tergugat dalam rekompensi. Begitu juga sebaliknya, tergugat yang semulanya menjadi tergugat dalam rekompensi ditulis penggugat dalam rekompensi. Kalau dalam praktek tulisannya berkasnya itu ditulis sebagai penggugat DR gitu ya. Itu. Selanjutnya perlu disampaikan, ini pemeriksaannya tidak berbeda. Pemeriksaan perkaranya, dalil gugatannya, baik dalil gugatan awal tadi, kalau istilahnya kan gugatan awal tadi disebut dengan gugatan kompensi. Dengan gugatan rekompensi ini sama pemeriksaannya, pembuktiannya sama, saksinya sama. Kalau misalnya nanti kita belajar soal alat bukti, soal berkas-berkasnya sama, dan alat bukti lainnya juga sama. Diperiksa dan diputuskan bersamaan dengan putusan gugatan kompensi tadi atau gugatan awal tadi, dan kemudian sama. Cuma nanti dalam struktur putusannya di atas perihal kompensi atau gugatan awal, baru nanti di bawah putusannya terkait dengan rekompensi. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa gugatan rekompensi ini ada pengecualiannya. Ada terhadap perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diajukan rekompensi. Yang pertama adalah bila posisi penggugat misalnya adalah merupakan wali, ya, maka tuntutan rekompensi tidak boleh ditujukan kepada penggugatnya itu sebagai wali atas nama itu. Contohnya ada perusahaan, ya. Perusahaan atas nama direktur tidak boleh, atas nama direkturnya atau pribadi direkturnya juga, tapi adalah rekompensinya terhadap perusahaannya. Yang kedua adalah bila pengadilan negeri tidak berwenang, ya, tidak berwenang mengadili perkara itu. Contohnya bagaimana? Dalam perkara syariah, ya. Dalam perkara syariah misalnya. Ini ada dua hal yang kemudian berbeda. Kompetensi ada yang di pengadilan agama, ada di pengadilan negeri. Ini tidak berhak misalnya. Atau misalnya dalam gugatan gugatan legal standing misalnya, atau gugatan citizenship, gugatan warga negara yang baik, maka tidak bisa direkompensi. Selanjutnya adalah dalam hal misalnya yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan, misalnya tergugat tidak boleh meminta misalnya gugatan rekompensinya meminta uang paksa, atau misalnya meminta dijalankan putusan terlebih dahulu, atau misalnya meminta sita, ya, dan ini tidak boleh, ya, kecuali misalnya tadi perkara yang tidak secara spesifik bicara soal interpretasi dan perbuatan melawan hukum, gitu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.